Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyana B. Saya dari kelas BK 1D. Di sini saya akan menjelaskan apa itu metode-metode yang berpusat pada anak atau ramah anak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 5 metode. Yang pertama yaitu percakapan wawancara semi terstruktur. Metode ini memungkinkan adanya diskusi terbuka seputar tema atau topik secara umum yang dipandu oleh pernyataan pertanyaan terbuka. Kegiatan ini biasanya menggunakan ringkasan seperti gambar atau permainan. Dapat diterapkan dalam situasi berkelompok atau dengan anak secara individual. Peneliti dapat memulai ketika anak-anak merasa lebih nyaman dengan peneliti. Kemudian yang kedua, menggambar. Metode ini berguna sebagai icebreaker atau membangun hubungan dengan anak, sehingga peneliti mudah mengajak anak untuk berbagi atau mengingat topik atau tema yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Contoh gambar yang dapat dibuat antara lain dalam bentuk peta untuk memahami persepsi anak tentang tempat atau ruang, atau dalam bentuk peta mobilitas untuk memahami mobilitas anak-anak sehari-hari, menunjukkan di mana mereka tinggal, berpergian, atau bagaimana mereka menempatkan diri dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga, fotografi. Metode ini digunakan peneliti dengan cara meminta anak untuk memotret foto yang nantinya digunakan sebagai stimulus wawancara. Foto-foto yang diambil oleh anak dapat digunakan untuk menanyakan lebih lanjut tentang latar belakang anak dan membantu anak untuk mengembangkan jawaban mereka. Anak dapat memotret secara individu, berkelompok dengan anak lain, atau bekerja sama dengan peneliti. Kemudian metode yang keempat yaitu penilaian peringkat partisipatif. Metode ini umumnya digunakan peneliti dengan melibatkan anak secara berkelompok. Umumnya, anak diminta untuk mengurutkan gambar, masalah, atau jenis kegiatan berdasarkan tingkat kepentingannya. Peringkat adalah alat sangat baik untuk mengidentifikasikan preferensi dan prioritas serta membangun perspektif bersama. Anak juga dapat dibantu menyusun list atau timeline atau grafik menggunakan metode ini. Kemudian metode yang terakhir yaitu buku harian atau narasi kehidupan. Metode ini biasanya digunakan agar anak menceritakan kisah hidup mereka, bisa dalam bentuk jadwal harian yang digunakan untuk mengidentifikasi kegiatan anak beserta alokasi waktu mereka, atau bentuk lain seperti buku cerita hidup, buku memori, buku harian, peta kehidupan, dan permainan cerita. Permainan cerita memungkinkan anak membuat cerita. Setiap anak diminta menyusun satu baris cerita yang kemudian diteruskan ke anak berikutnya. Baiklah teman-teman, hanya itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Jika ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.